Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vera Kurniasari dari kelas 11 3J1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai static routing. Pertama-tama kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan sebuah router. Kita pilih di sini routernya itu adalah 2811. Kita masukkan dua PC. Sebelum itu kita rubah dulu namanya teman-teman biar nggak bingung. Kita rubah ini adalah menjadi PC 2, terus ini itu adalah PC 1 dan ini adalah router 1. Setelah itu kita sambungkan melalui kabel otomatis. Kita sambungkan dari PC 1 ke router 1. Setelah itu kita sambungkan lagi dari router 1 ke PC 2. Oke, nah pada video-video sebelumnya kita kan sudah tahu ya teman-teman bahwa routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan network yang berbeda itu kita membutuhkan yang namanya router. Di sini kita tulis ya teman-teman untuk IP PC1 dan PC2. Misalkan saja di sini PC satu itu mempunyai IP 10.10.10/24. Kemudian untuk PC 2 itu PC-nya ada itu IP-nya adalah 20.20.20.20/24. Nah, dalam kita menggunakan router ini, kita itu membutuhkan yang namanya gateway. Kenapa? Karena agar bisa terhubung ke network yang berbeda ya teman-teman. Nah, di sini misalkan saja gateway FA00-nya itu adalah 10.10 ya teman-teman. Misalkan saja di sini 10.10.10.10.1. Ini untuk FA00 ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk FA01 kita tambahkan itu 20.20.20.1. Di sini ya teman-teman, kemudian kita masukkan IP dan gateway-nya ke dalam PC. Kita klik PC 1 desktop, kemudian IP configuration kita masukkan. Ini tadi kan 10.10 ya teman-teman. 10.10.10.10. Kemudian subnet masnya. Kemudian untuk gateway-nya kita pakai yang FA00 ya teman-teman. Di sini adalah 10.10.10.1. Lanjut yang PC 2 desktop IP configuration 192 mohon maaf teman-teman, yaitu adalah 20.20.20.20 ya teman-teman. Untuk subnet masnya itu adalah 255 255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Mohon maaf teman-teman, kita bisa lihat lagi yang di PC 1 IP configuration. Ini untuk subnet masnya kita belum berubah ya teman-teman. Kita tambahkan di sini titik 0. Sudah selesai. Untuk itu kita langsung saja konfigurasi pada routernya ya teman-teman. Kita ke menu CLI, kemudian ketikkan no enable conft
Oke teman-teman, sebelumnya kita kan bisa lihat di sini itu untuk topologinya itu masih merah, yang artinya ini tuh belum aktif. Nah, untuk itu kita di sini itu bisa melakukan no shutdown. Kenapa no shutdown? Karena itu untuk menyalakannya. Kita ketikkan di sini interface FR 0 ya teman-teman. Kita enter, kita ketikkan no sh tambah shutdown, kita enter. Bisa lihat di sini itu sudah hijau ya teman-teman. Di sini sudah hijau. Jadi ini artinya sudah nyala. Kemudian kita masuk, kita konfigurasi IP address-nya. IP add kita masukkan tadi, yaitu 10.10.10.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Enter. Kenapa ini? Karena ini adalah konfigurasi dari FA00 ya teman-teman yang tadi. Kemudian kita exit dulu. Kita exit terlebih dahulu, enter. Kemudian gantian yang untuk interface FA01. Kita ketikkan interface FA01. Kita masuk lagi no shutdown. Enter. No shutdown, kemudian kita masukkan IP add. Ini ya teman-teman yang IP ini. Kemudian sama subnet masknya itu 20.20.20.20.1 dengan subnet masknya titik 0. Kita enter ya teman-teman. Kita exit. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan testing. Apakah ini sudah berhasil? Kita ke PC 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketik ke menu command prompt. Kita masukkan di sini adalah ping 20.20.20.20. Kita enter. Oke teman-teman, jadi ini untuk awal-awal memang masih tim out, tetapi ini sudah bisa ya teman-teman, bahwa ini adalah TTL. Nah, jadi itu adalah routing. Nah, mungkin teman-teman masih kurang paham apa itu routing. Nah, kali ini saya akan menjelaskan konsep routing. Misalkan saja di sini kita mempunyai PC 1 dan PC 2. Nah, jadi di sini PC 1 akan mengeping ke PC PC 2. Nah, nanti PC 1 ini akan bertanya ke router, saya ingin mengirim paket IP-nya itu yang 20.20.20.20. Nah, apakah router tahu? Nah, di sini router akan menjawab. Di sini itu ada yang namanya table routing. Nah, cara melihatnya itu kita ketik, misalkan saja di sini kita ketik router 1, enter. Kita lihat di sini ya teman-teman, do show IP route. Kita enter. Setelah itu, oke teman-teman, di sini bisa dilihat bahwa C 10.10.10.0/24 dengan fast Ethernet 0/0. Nah, jadi ini adalah tabel routingnya. Nah, sebelumnya kita kan telah mengkonfigurasi IP berapa tadi? 10.10.1 ya teman-teman, dengan subnet masknya. Nah, lalu di tabel routingnya itu akan ada itu masuk pada FA 0/0.
Yang ini ya teman-teman, yang tadi berarti FA00 itu yang ini ya teman-teman. Nah, lalu kita di sini akan mengkonfigurasi pada FA01, yaitu IP 20.20.20.1 dengan santet emasnya. Nah, itu di sini juga sudah ada ya teman-teman. Yang ini, dan ini masuk pada FA01. Oke, lalu kita kembali ke pertanyaan yang awal. Teman-teman tahu kan bahwa untuk 20.20 itu masuk pada FA01. Nah, pada saat itu router itu akan mengirimkan paket ke FA01 karena router tahu bahwa 20.20 itu ada di FA01 ya teman-teman. Lalu dikirimkan ke PC2, lalu PC2 ini akan merefrag ke PC1-nya. Nah, lalu bertanya lagi kepada router, apakah kamu tahu IP 10.10.10.124? Nah, router kemudian menjawab bahwa IP 10 itu berada pada FA00. Langsung dikirimkan ke PC1 dan seterusnya. Di sini ya teman-teman, dan seterusnya itu dari PC1 ke router PC2 dan seterusnya. Nah, di seterusnya itu akan mengirim paket ping ICMP ataupun juga paket ARP. Nah, bisa kita lihat bahwa doso IP root itu ada yang namanya C. Kita lihat di sini ada yang namanya C ya teman-teman di sini. C itu artinya apa? C itu artinya adalah connected. Kenapa? Artinya bahwa IP yang di sini itu adalah berhasil ya teman-teman. Kemudian untuk L itu apa? Ini ya teman-teman. Untuk L itu adalah lokal. Lokal itu apa? Jadi IP gateway-nya itu adalah lokal. Nah, jadi seperti itu ya konsep routing. Sebelum itu kita coba ping dulu antara PC1 dan PC2. Di sini sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai stop topologi dua router. Nah, di sini kita akan menambahkan dua router. Kita pilih di sini router yang 2911. Ini terus kemudian dua PC. Seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya kita merubah dulu ini nama routernya. Kita merubah menjadi router 2. Ini adalah router 3. Kemudian ini adalah PC 3. Dan ini adalah PC 4. Setelah itu kita sambungkan melalui kabelnya dari PC 3 ke router ya teman-teman. Kemudian dari router in 2 ke router 3. Setelah itu dari router 3 ke PC. Setelah itu kita tulis di sini IP-nya yaitu 192.168.10/24. Kemudian untuk PC 4-nya itu ada 192.168.2.10. Kemudian untuk FA00-nya itu untuk gateway-nya teman-teman ya, itu ada 192.168.10/24.
1.1/24. Ini adalah get over ya teman-teman. Kemudian untuk 01, ya ini ya teman-teman, ini adalah untuk gig 0/0 dan ini untuk gig 0/1, yaitu 192.168.1/24. Kemudian um, untuk gig ini gig 0/0 dan 0/1 itu juga membutuhkan namanya IP. Kita tambahkan juga ya teman-teman di atasnya, yaitu adalah untuk gig 0/1 kita tambahkan 10.10.10.1/24. Kemudian untuk gig 0/0 1/10.10.10.2/24. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi router 2-nya ya teman-teman. Kita ketok CLI, ketikkan no, enable, config, kita masukkan pada interface range gig 0 sampai dengan 1, interface range gig 0/0 sampai dengan 1. Kita ketikkan no shutdown, enter. Lalu kita cek di sini yaitu do show IP interface brief, enter. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwa gigabit internet 0/0 itu statusnya adalah sudah up ya teman-teman. Tetapi untuk yang lain itu masih down. Jadi untuk gig 0/0 itu masih udah up, tapi untuk yang gigabit 0/1 itu statusnya masih down karena pada router yang sebelahnya ini belum dikonfigurasi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP-nya ya teman-teman. Di sini kita ketikkan interface gig 0/0 dengan IP-nya tadi yaitu 10.10.10.1 dengan subnet masnya. Kita enter, kemudian exit, lalu interface gig 0/1, enter IP-nya lalu subnet masnya, lalu exit. Mohon maaf teman-teman, ini salah. Kita exit dulu terlebih dahulu. Untuk interface gig 0/0 kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, enter. Kemudian kita exit, lalu interface gig 0/1 dengan IP
addressnya yaitu 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita exit, lalu kita cek do show IP route. Bisa dilihat bahwa di sini untuk gigabit 0/0 itu sudah connect, tapi untuk FA 0/1 itu belum, karena belum disetting di router sebelahnya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan di PC-nya. IP-nya itu 192.168.1.10. Subnet masknya, kemudian untuk route gateway-nya itu kita menggunakan IP route yang ada di gigabit 0/0, yaitu tadi itu ada 192.168.1.1 seperti ini. Lalu kita konfigurasi di router yang ini, router 3, kita ketikkan no enable conf yaitu interface rank gig 0/0 sampai dengan 1, enter. Lalu kita ketikkan no sh, kita enter. Di sini sudah kelihatan ya teman-teman bahwa ini sudah hijau, yang artinya sudah menyala. Kemudian kita exit, lalu kita ketikkan interface gig 0/0, yaitu IP-nya 10.10.10.2 dengan subnet masknya .0. Lalu interface gig 0/1 kita enter, lalu IP add 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. kita enter, lalu exit ya teman-teman. Lalu kita cek di sini show IP route. Di sini terlihat bahwa gig 0/0 sudah sesuai dan untuk 10.10 ini juga sudah connect ya teman-teman. Nah, di sini kita juga akan mengecek di router 2. Do show IP route, kita enter. Di sini untuk gigabit 0/1 juga sudah connect ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah aktif dua-duanya, yang di router 2 dan router 3 ya teman-teman. Di sini kita memasukkan IP-nya ke dalam PC ya teman-teman, yaitu tadi IP-nya adalah
192.168.2.10 subnet masnya yaitu takeaway-nya yaitu tadi berapa 192.168.2.1 begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai konfigurasi static routing pada dua router. Nah, di sini kita akan mencoba untuk PC 3 ini untuk melakukan ping pada PC 4. Di sini kita akan mencoba mengirimkan paket ya teman-teman. Kita katakan di sini adalah ping 192.168.2.10 kita enter. Oke teman-teman, di sini itu munculnya adalah destination host uncrable. Nah, jadi di PC 3 ini source-nya itu adalah 192.168.1.10. Kita tulis saja di sini ya teman-teman, yaitu 192.168.1.10. Nah, untuk destination-nya itu yaitu adalah tujuannya teman-teman. Nah, di sini itu PC 3 atau source-nya itu akan mengirimkan tujuannya kepada PC 4. Nah, di sini untuk destination atau tujuannya itu adalah 192.168.2.10. Nah, jadi artinya bahwa 1.10 ini itu akan mengirimkan ping pada 2.10. Nah, berarti di sini di PC 3 ini akan bertanya kepada routernya teman-teman. Saya ingin mengirimkan paket pada 2.10. Nah, dan di sini itu routernya itu akan melihat tabel routingnya. Di sini kita buka di router 2-nya. Ke menu CLI kita enter enable conft. Kita lihat di sini do show IP route, do show IP router. Kita enter. Oke teman-teman, di sini untuk IP 20 maaf teman-teman, di sini untuk IP 2.0 atau 2.10 itu tidak ada, dan di sini itu adanya itu IP 10.10 dan 192.168 ya teman-teman. Begitupun sebaliknya di PC 4. Nah, kemudian untuk PC 4 ini source-nya itu adalah 192.168.2.10. Kemudian untuk destination-nya itu adalah 192.168.1.10. Nah, misalkan saja di sini ya, misalnya PC 4 ini akan bertanya kepada router 3. Saya ingin mengirimkan paket pada 1.10 ya teman-teman. Nah, kemudian router 3-nya itu akan melihat pada tabel routingnya. Kita langsung saja masuk ke dalam router 3-nya, kita ke menu CLI, kita enter saja, tekan enable conft. Lalu kita lihat ya, do show IP route, enter.
Oke teman-teman, jadi di sini itu tidak ada yang namanya IP 1.10. Jadi adanya itu adalah 10.10 dan adanya itu adalah 2.0. Dan untuk PC 3 ini dan PC 4 ini itu bisa berkomunikasi, itu bisa berkomunikasi, dan kita itu butuh yang namanya adalah static routing. Kita tulis di sini, kita butuh yang namanya static routing. Nah, apa sih static routing itu? Jadi static routing itu adalah memberitahu router bahwa untuk mengirimkan paket 2.0 itu harus melewati jalur-jalur mana-mana saja ya teman-teman. Nah, jadi begitu pas sebaliknya, misalkan saja PC 4 ini ingin mengirimkan paket pada 1.10 dia ngasih tahu pada routernya itu untuk jalurnya itu lewat mana saja. Nah, maka langsung saja kita di sini akan mengkonfigurasi static routingnya teman-teman. Di sini kita langsung saja ke router 2. Di sini kita ketikkan IP route 192.168.2.0 255.255.255.0 dengan 10.10.10.2 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, jadi untuk mengkonfigurasinya itu dengan IP route kita langsung masukkan IP tujuannya, lalu dengan subnet masknya ya teman-teman. Lalu kita cek yaitu do show IP route, enter. Oke teman-teman, jadi di sini itu ada S itu apa namanya? Yaitu S itu adalah namanya static. Itu adalah static ya teman-teman. Static itu apa sih? Jadi static itu adalah IP atau jalur yang kita buat itu manual. Langsung saja kita ke sini mengkonfigurasi router 3-nya atau router sebelahnya. Kita tuliskan di sini yaitu IP route 192.168.1.0 dengan 255.255.255.0 dengan 10.10.10.1. Kita enter. Langsung saja kita cek ya teman-teman. Show IP route. Kita enter. Nah, teman-teman, jadi di sini itu ada statik 1.0 ya teman-teman, dengan melewati jalur 10.10.10.1. Artinya kita sudah selesai melakukan konfigurasi static routing. Di sini kita akan coba mengirim paket dari PC 3 ke PC 4. Kita klik masuk ke CMD ya teman-teman atau command prompt. Kita ping di sini yaitu ping 192.168.2.10. Kita enter. Kalau masih awal-awal itu masih gagal ya teman-teman. Dan ini sudah terlihat bahwa ini sudah berhasil. Kemudian setelah itu kita akan mencoba menghapus konfigurasi static routingnya teman-teman.
karena 10-nya itu karena mungkin 10-nya itu adalah tempatnya. Nah, kita ke router 1. Sini kita mengetikkan no IP root 192.168.2.0 dengan subnet mask 255.255.255.0, lalu ketikkan juga 10 10 10 10.2, kita enter, lalu ketikkan to show IP route untuk kita melihat ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini untuk statiknya itu sudah hilang. Kita coba ke router 3. Kita ketikkan no IP router 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 itu 10.10.10.1. Kita enter, kita cek juga ya teman-teman, do show IP router. Di sini juga terlihat bahwa statiknya juga sudah hilang ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mencoba mengepingnya lagi di PC3. Command prompt. Di sini kita akan mencoba yaitu ping 192.168.2.10, kita enter. Oke teman-teman, di sini sudah destination. Dan sekarang kita akan mencoba static routingnya lagi. Kita masuk ke router 1. Kita ketikkan IP route 192.168.2.0 subnet mask 10.10.10.2, enter. Kita langsung saja ke router 3. Kita sama yaitu ketikkan IP-nya 192.168.0. 10.10.10.1, enter. Dan di sini kita akan mencoba kembali pada command prompt-nya. Kita coba ketikkan ping 192.168.2.10. Kita enter ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini sudah berhasil, yaitu adalah TTL ya teman-teman. Kita coba di sini juga akan mengepingnya menggunakan surat. Dan di sini juga sudah successful. Jadi itu adalah konfigurasi static routing dengan menggunakan 3 router ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai stack topologi 3 router ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini bahwa ini kabelnya itu masih merah. Maka di sini kita perlu mengkonfigurasi terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita langsung saja kita rubah dulu namanya biar tidak bingung ya teman-teman. Kita ke router ini teman-teman ya, router
Ini kan router 3, router 3, router 4. Kita ke router 4 terlebih dahulu. Kita ke menu CLI, ini no, enabled, free. Lalu kita ketikkan interface-nya, yaitu adalah interface gig 0/0, enter, IP ADD 192.168.3.1 dengan subnet masnya. Lalu kita enter, lalu no shutdown, enter, kita exit, lalu kita masukkan interface gig 0/1, enter, IP address 20.20.20.20.2, kemudian subnet masnya, lalu no shutdown, enter, lalu exit. Setelah itu saya mengetikkan mengkonfigurasi pada router yang tengah ini ya teman-teman. Di sini saya mengetikkan interface di 0/2 dengan IP addressnya yaitu 20.20.20.1 dengan subnet masnya. Kemudian kita ketikkan no shutdown karena tadi saya lihat itu dari router 3 ke router 4 ini masih merah ya teman-teman, dan ini sudah hijau. Baik, di sini sudah dilihat ya teman-teman bahwa untuk PC 5 ini untuk source-nya itu ada 192.168.3.10, dan untuk destination-nya itu ada dua, yaitu 192.168.1.10 dan 192.168.2.10, dan tujuannya itu ada dua ya teman-teman. Dengan PC 5 itu IP-nya adalah 192.168.3.10 dengan gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Baik teman-teman, karena di sini PC 5 itu ingin berkomunikasi pada PC 3 dan PC 4, karena ini tujuannya adalah dua, maka di sini kita akan mengkonfigurasi dulu router 4-nya. Kita masukkan IP root-nya ya teman-teman, IP router 192.168.1.0.255.255.255.0 dengan tujuannya 20.1, kita enter. Lalu kita ke router 3. Kita masukkan IP root-nya 192.168.3.0 subnet mask dengan 20.20.20.2. Kita enter, kemudian kita kembali ke router 4. Yaitu IP root 192.168.255.255.255.0 itu dengan 20.20.20.1. Kita enter. Setelah itu kita coba mengirimkan paket ya teman-teman. Di sini kita mencoba untuk di PC 5, kemudian kita masuk ke menu desktop, command prompt, dan kita di sini mencoba mengetikkan pin
192 168 2.10. Kita enter. Kali ya teman-teman, karena pada PC5 itu kita belum masukkan IP-nya. Di sini IP-nya itu adalah 192.168.3.10 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dengan sub gateway-nya itu adalah 192.168.3.1 ya teman-teman. Dan di sini coba kita cek. Ping 192.168.2.10. Kita enter. Dan di sini sudah berhasil ya teman-teman. Namun di PC 3 ini belum berhasil karena belum disetting IP rootnya. Di sini kita coba untuk setting dulu. Conf enable conf IP root 192.168.3.0 subnet mask dengan 10.10.10.2 ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mencoba ping pada PC3 kalau PC1 kita di sini buka dari PC5 ke PC3 ya teman-teman. Di sini kita coba buka PC5-nya, kita ke command prompt lagi. Di sini kita akan melakukan ping lagi, ping 192 168.1.10. Oke teman-teman, jadi ini tuh sudah semuanya berhasil ya teman-teman. Dan coba kita di sini akan melakukan ping juga. Sukses ya teman-teman. Jadi begitulah cara konfigurasi static routing pada 3 router. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai static topologi VLAN ya teman-teman. Nah, di switch ini itu kita akan menambahkan yang namanya VLAN 10 dan 20. Di sini ada yang namanya PC0, PC6 itu ikut VLAN 20 dengan IP 172.168 jadi 1.1.124. Sedangkan di VLAN 20 itu ada PC7 dan PC8 yaitu dengan IP 172.168.2.1 ya teman-teman. Selanjutnya kita di sini akan mengkonfigurasi switch-nya terlebih dahulu. Kita masukkan nama-namanya dulu ya teman-teman. Kita ketikkan enable di sini. Conf VLAN 210 exit VLAN 20. Setelah itu kita exit juga. Kita lihat dulu teman-teman. Di sini untuk VLAN 20 dan VLAN 10 dan VLAN 20 sudah masuk ya teman-teman. Di sini kita tinggal memasukkan untuk port-portnya. Langsung saja kita masukkan ya teman-teman. Di sini kita lihat interface-nya. Untuk VLAN 10 itu interface-nya ada FA02 dan FA03. Interface time FA02 sampai dengan 3. Kita enter.
Untuk VLAN 30 itu interface-nya adalah 4 dan 5. Ini sudah masuk ya teman-teman untuk reportnya. Itu ada VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi router ya teman-teman. Kita masuk ke router 3, masuk ke tab CLI, kita ketikkan enable connect, kita masukkan untuk interface gig 0/2. Oke teman-teman, jika kalian pada router atau switch masih merah, kalian ini perlu di no shutdown dulu ya teman-teman agar menyala. Karena di sini saya sudah menyala, jadi tidak usah dinyalakan. Di sini selanjutnya kita akan mengetikkan interface gig 0.10, enter, lalu encapsulation .2010, enter. Oke teman-teman, jadi untuk gig 2010 itu nantinya itu akan masuk pada VLAN 10. Lalu kita masukkan IP-nya 170. Lalu kita enter, exit, NS gig 2.20, kita enter, encapsulation 20. Dan nantinya untuk gig 20 ini akan masuk pada VLAN 20 ya teman-teman. Kita selanjutnya kita masukkan IP-nya. Selanjutnya kita exit. Selanjutnya di sini kita akan mencoba memasukkan IP-nya pada PC-nya teman-teman. Lalu ke PC 8. Lanjut ke VLAN 10 ya teman-teman.
PC 6. Selanjutnya kita untuk menerangkan switch-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita exit dulu. Konfig interface FA01 enter switchboard mode terang enter. Di sini selanjutnya di sini kita akan mencoba mengirimkan ping pada antara VLAN-nya teman-teman. Dari PC7 ke PC6 sudah successful. PC8 ke PC0 juga successful. Lalu kita juga akan mengirimkan PC5 ke VLAN 20 yaitu PC5 PC7 successful. PC5 PC8 juga successful. PC5 PC0 juga successful. PC5 PC6 juga successful. Dan ini sudah successful semua teman-teman. Nah, jadi di sini router 3 itu sudah berkomunikasi dengan switch. Maka di sini tuh hanya PC5 saja yang bisa berkomunikasi dengan VLAN 10 dan 20. Nah, untuk yang PC3 dan PC4 ini belum bisa karena pada router 1 dan 2 itu belum dikonfigurasi. Langsung saja kita mengkonfigurasinya, yaitu kita mulai dari router 2 terlebih dahulu. Enable config IP root 172.168.0.255 dengan 20 itu. Enter root 82.0 ya teman-teman dengan subnet masknya. itu titik 2. Kita enter. Mungkin kita ke router 1 ya teman-teman, yang pertama. Enable config IP root-nya 1.0 subnet masknya IP root yang kedua kita enter ya teman-teman. Dan di sini kita sudah mengkonfigurasinya ya teman-teman. Di sini coba kita cek apakah sudah berhasil. Di sini kita akan mengecek dulu PC4 terhadap VLAN 20 ya teman-teman.
Apakah sudah berhasil? Di sini terlihat bahwa successful. Dari PC 4 ke PC 8 juga successful. Lalu lanjut ke VLAN 10. Ke PC 0 berhasil ya teman-teman. Dan successful. Kita lanjut ke PC 3 ke VLAN 20 dulu. Successful. Ke PC 8 juga successful. Lalu ke VLAN 10 juga successful. Dan pada PC 6 ke PC 3 juga successful. Baik, ini artinya itu kita sudah bisa melakukan konfigurasi static routing dengan VLAN secara berhasil ya teman-teman. Baik, sampai di sini saja video kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya kurang paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.